Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Hasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di pagi menuju siang hari ini? Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh Algi dan juga Ondi dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Hari Selasa, kita sudah masuki hari yang ke-29 April ya, 2025. Ini hari terakhir di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kajian Ekonomi Islam kembali hadir. Dan alhamdulillah narasumber kita dari Dewan Syariah Nasional telah hadir di studio, Ustadz Ikhwan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah dapat kembali menyapa Ikhwan Akhwat di mana saja Ikhwan Akhwat berada yang menyimak siaran kami untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya yang stay tune di gelombang AM 720 ataupun Anda yang berada di daerah Batam, Sukabumi, Yogyakarta, Banyuwangi, Sigli ataupun daerah-daerah lain Ikhwan Akhwat yang selain menyimaknya melalui siaran radio juga menyimak melalui siaran streaming di www.radiosilaturahim.com. Insya Allah kajian ekonomi Islam edisi hari ini kita akan membahas judul gitu ya yang diangkat, intervensi asing. Apakah harus dibiarkan? Bagaimana pandangan ekonomi Islam? Ini beberapa hari terakhir ini, bahkan sudah hampir pekanan ya Pak Ustadz ya. Kalau saya tadi googling berita-beritanya, bahkan di media nasional ini sampai beberapa hari dijadikan editorial atau tajuk rencananya. Judulnya ada yang GPN dan QRIS dan kedaulatan ekonomi negara. Satu artikel saya baca seperti itu. Emang ada apa nih antara GPN dan juga QRIS? Ini kan sebuah sistem pembayaran ya yang mencuat gara-gara Amerika Serikat mengkritik model aplikasi ini. Gitu ya, tadi saya baca-baca tuh beritanya. Oh, ternyata emang lagi rame ini gitu ya. Sampai kita searching GPN itu apa sih? QRIS itu apa sih gitu ya. Dan selain itu juga banyak hal yang disoroti sebenarnya dari permasalahan ekonomi ini oleh Amerika Serikat. Kalau dilihat oleh masyarakat tuh seperti ini kok sepertinya mau diobok-obok gitu ya, atau mau diacak-acak lah istilahnya gitu. Makanya judulnya ada kata intervensi asing. Sebenarnya sejauh mana kita melihat Amerika Serikat itu mengkritik, bahkan di sini ada bahasa ya meremehkan lah. Amerika Serikat itu meremehkan Indonesia gitu, yang dianggap tidak dihargai atau apa gitu ya. Nah, ini yang kita berangkat dari permasalahan ini yang di-share juga oleh Ustadz sebenarnya dari banyaknya obrolan gitu ya dari para jamaah. Dan ini kami juga mengundang Anda Ikhwan Akhwat untuk bergabung. Nanti setelah pembahasan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda ataupun komentar dari Anda. Anda bisa sampaikan kepada kami ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999720. Baik Pak Ustadz, bagaimana intervensi asing? Apakah harus dibiarkan? Itu topik kita di pagi hari ini ya. Tafadhol ya Ustadz. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan siaran live kembali ya di akhir bulan
Syawal 1446 Hijriah. Dan Mas Angga mengangkat topik yang lagi ngetop-ngetopnya, lagi yang ngehit lah istilahnya itu di kalangan kita bangsa Indonesia, terutama yang berkecimpung di keuangan atau di masalah ekonomi dan komersial di Indonesia, yaitu tentang intervensi dari asing terhadap aturan tata kelola negara kita sendiri yang dinilai mungkin membahayakan kepentingan mereka, paling tidak mengurangi kepentingan mereka atau menyinggung kepentingan mereka, dan karena itu dia merasa berkuasa sehingga perlu memberikan pelajaran kepada RI, kepada rakyat Indonesia, pada pemerintah Indonesia yang sedang membangun negara untuk mencapai kemakmuran spiritual, kemakmuran material, dan kesejahteraan umum, ya. Maklum kita ini masih negara developing countries, negara yang sedang membangun, dan kita memerlukan berbagai cara yang kreatif untuk bagaimana memanage, ya, mengelola sumber daya kita ini, baik itu sumber daya nyata ataupun sumber daya yang tidak nyata, intelektualitas, kreativitas, dan lain sebagainya, untuk kita sinergikan dengan sumber daya alam kita agar kita bisa mengolah dan mencapai tingkat kemakmuran yang kita inginkan. Nah itu. Nah, salah satu turunan daripada tarif yang tidak masuk akal dari pemerintah Amerika sekarang ini adalah itu kritik terhadap kita, terhadap Indonesia. Ada beberapa yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada KRIS atau QRIS, ada GPN, ada Mangga 2. Mangga 2 ada juga yang disebutkan, ya. Ada apa lagi itu? Mangga 2. Halal misalnya. Sertifikasi halal. Iya, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu datanya atau berapa item, ya, tapi yang heading itu kan itu, ya. Nah kemarin kita kajian, ya fikih muamalah itu juga para jamaah akhirnya juga cerita, ya, ceritanya begini. Jadi ini orang awam baca berita, mendengar di TV atau di media sosial, itu terlihat betapa tidak tahu dirinya itu Amerika Serikat itu mencampuri urusan internal Indonesia yang dan bahkan ada ancaman begitu begini kalau nggak mau merubah atau melakukan fleksibilitas misalnya, itu dapat begini dan lain sebagainya. Lah itu nadanya agak emosi gitu, ya. Kok sampai segitunya gitu loh. Kita ini kan mengurus negara kita, ya seharusnya kan apa kata kita gitu. Kan kita nggak merugikan siapa-siapa. Ini kita melakukan misalnya katakanlah membuat QRIS itu kan untuk mengefisienkan pembayaran dan lebih efisien, lebih cepat, lebih gampang, lebih simpel lagi daripada kita menggunakan uang cash itu, ya. Sebelumnya kan sudah ada kartu kredit, ada kartu ATM, ya. Kalau kartu kredit itu murni dari Amerika, ya, dulu dari apa itu namanya, Visa, yang berbasis Visa atau Mastercard, ada American Express, itu travel check itu, ya. Itu semuanya kita tidak pernah orang Indonesia nggak pernah usah-usik gitu, ya. Nggak pernah menghambat, nggak pernah apa, dan itu berlaku seluruh dunia termasuk di negara kita ini. Namun ketika kita ingin mendapatkan atau mempunyai cara pembayaran yang lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah, dengan memunculkan apa yang sekarang kita sebut QRIS itu atau GPN, ya, itu kok tiba-tiba setelah ada kebijakan Presiden Trump ini kemudian diacak-acak gitu, ya. Hanya orang-orang di jamaah itu juga ada emosional. Kan seolah-olah kita ini nggak boleh, itu kita didikte, kita ditentukan oleh mereka. Ya Allah, sampai segitunya gitu. Jadi menimbulkan emosi. Baik kita yang mendengar
omongan itu ya kalau kita ikutin kita juga jadi emosi akhirnya ya, karena itu ikut campur terlalu mendalam ya terhadap diri kita sendiri yang selama ini kita nggak ada masalah ya. Terus yang disebut Mangga Dua itu adalah pasar tempat semua barang barang selundupan atau barang apa itu barang eh, apa itu namanya KW, barang tidak asli, tidak ori, itu juga disinggung. Di sini saya mau cerita ya. Saya punya ya sebetulnya senior saya jauh ini, seorang tokoh besar, tokoh keuangan Indonesia, dan dapat gelar doktornya juga dari Amerika, dan itu pernah juga menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia ya. Cerita kepada saya. Jadi ketika ini beliau ini sebagai ketua Gubernur Bank Sentral seluruh Asia yang besarnya di Kuala Lumpur. Ya. Beliau cerita, saya punya dosen, profesor, nah saya lupa namanya, saya nggak tanya lagi namanya siapa gitu. Kebetulan pada waktu itu ada konferensi di Kuala Lumpur tentang barang-barang yang tidak asli itu ya. Apa sih namanya itu? Pengawasan terhadap barang-barang asli dan perdagangan internasional barang-barang yang tidak asli, yang KW, yang tiruan segala macam. Nah, setelah seminar itu kata beliau, saya ingin menghormati guru besar saya ini untuk makan malam bersama di Kuala Lumpur. Nah, diajaklah sang profesor itu tentang yang profesor dalam bidang penanganan terhadap barang-barang KW. Diajak makan malam. Nah, di situ kemudian ketemulah ini senior kita ini, nggak saya sebut namanya. Tiba-tiba profesor yang tadi anti anti barang asli, barang KW lah gitu lah ya, anti barang KW dan harus kita berjual beli itu hanya yang ori saja yang benar, bukan yang yang ditiru oleh barang lain, oleh negara lain. Tiba-tiba dia ngomong, saudara, apakah Anda sudah ke pasar titik-titik? Nah, senior saya ini tahu pasar yang disebut itu pasar kayak Mangga Dua gitu, penuh dengan barang tiruan, ya tas tiruan, jam tiruan, aksesoris tiruan, semua, nggak ada yang ori. Langsung dia juga bilang, ini saya sudah beli. Lah senior saya tuh kaget setengah mati. Loh, Anda itu guru besar saya, pengajar saya di universitas di Amerika, dan mengajarkan kita untuk membeli barang itu yang ori, bukan yang KW, bukan yang tiruan. Kok Anda sendiri begitu sampai Kuala Lumpur malah duluan ke situ daripada saya? Saya nggak tahu. Nah, ini apa kesannya? Jadi beliau itu hampir nggak percaya sikap guru besarnya ini. Kok begitu? Kalau di dalam seminar dia seperti malaikat, Idealis. idealis ya, maunya yang formal-formal, maunya yang ori-ori, tapi tindakannya sendiri dia itu tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan. Nah, kalau seperti ini profesor dari Amerika bagaimana? Apakah yang semacam ini hanya satu ini atau hampir semua seperti itu? Bisa kita bayangkan ya. Jadi itu hanya ada di textbook tetapi nggak pernah dilaksanakan. Ya. Jadi ini cerita dari senior saya yang cerita ke saya. Ya. Jadi kalau di Kuala Lumpur itu ada pasar yang memang dijual barang-barang KW, tapi Amerika nggak komen. Ya. Kita yang punya Mangga Dua dan dituduh itu pusat pasar KW, di komen ya. Jadi ada apa ya, makanya di sini kan apakah intervensi dari orang asing ini kita biarkan saja dan kita turuti sehingga kita nggak bisa maju-maju, ataukah kita sebagai negara merdeka independen harus punya sikap yang tegas ya, gentleman ya. Kita punya negara, kita punya urusan sendiri, kita tahu bagaimana meningkatkan kemakmuran Indonesia, bagaimana membangun Indonesia dengan benar. Nggak usah perlu sampean ikut-ikutan gitu ya. Apakah harus seperti itu kita sikapnya ya. Jadi yang diobo-obo itu adalah sebetulnya jantung daripada sistem.
Nah kalau misalnya QRIS, kemudian GPN diobok-obok, maka itu sudah keterlaluan, sudah kayak jantung sistem keuangan itu diacak-acakin. Ya kita nggak terima. Maka apa namanya, dari sini kita melihat bahwa sejauh manakah kita ini berdagang dengan orang lain dalam rangka sama-sama ingin meningkatkan kemakmuran negara masing-masing. Karena seperti yang kita terangkan pada minggu yang lalu, bahwa international trade itu tujuannya adalah, filosofi besarnya adalah meningkatkan kemakmuran material bagi semua mitra negara yang berdagang. Ya, dan semua profesor yang ahli di bidang itu sudah memberikan testimoni yang ditulis dalam teks ekonomi internasional yang mengatakan bahwa perdagangan internasional itu kalau diaplikasikan atau dikerjakan, dilakukan dengan benar, maka semua mitra dagang yang ikut dalam berdagang itu akan bisa menikmati kemakmuran lebih tinggi, penduduk masing-masing akan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka lebih tinggi daripada seandainya tidak melakukan perdagangan internasional. Itu tesisnya seperti itu, dan itu tak terbantahkan. Ya, tak terbantahkan itu dari ribuan tahun semenjak manusia itu melakukan dagang, mereka sudah melakukan itu. Al-Quran sendiri mengatakan misalnya keluarganya Nabi Yusuf itu ngimpor gandum ya dari tanah yang di Palestina ke Mesir ya. Tujuannya apa? Untuk mengimpor bahan makanan, karena di tanah Nabi Yakub dan keturunannya Bani Israel itu sedang tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kekurangan pangan, otomatis mereka impor dari negara lain. Kalau bahasa sekarangnya begitu gitu. Nah dengan cara itu maka negara itu tidak mati, yang tidak punya, yang kekurangan makanan, kekurangan pangan, yang pertaniannya hancur karena hama atau karena iklim yang tidak bersahabat, kekeringan dan lain sebagainya, mereka tidak mati, tapi mereka bisa tetap makan dengan enak dengan cara mereka mengimpor dari negara yang surplus ya. Negara yang surplus itu ya negara Mesir pada waktu itu ya. Ketika Nabi Yusuf di situ sebagai apa namanya, perbendaharaan, penjaga perbendaharaan negara ya, Menteri Keuangan merangkap Menteri Ekonomi kalau zaman sekarang. Nah seperti itu keadaannya. Jadi kita lihat bahwa ini sudah ribuan tahun yang lalu. Tesis ini nggak pernah dipertanyakan karena ini logis sekali dan nyata betul. Tapi kemudian oleh Amerika yang sebetulnya dia sendiri adalah komandan daripada kapitalis, bikin hal-hal yang super aneh, yang semua orang yang ngerti tentang basic perdagangan internasional itu akan tahu bahwa itu salah, itu tidak benar, nggak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi karena nafsu ya maka itu dilakukan, meskipun pada gilirannya nanti yang akan merugi atau yang akan loss itu adalah Amerika itu sendiri. Nah ini sedang gonjang-ganjing. Makanya di sini sampai dengan negeri kita yang punya hubungan dagang dengan Amerika yang posisinya itu adalah surplus. Ya, kita ini surplus kira-kira berapa? Ada 19 miliar per tahun atau berapa ya, nggak begitu hafal ya. Tapi posisi kita terhadap Amerika dalam perdagangan internasional itu kita surplus ya, dan Amerika defisit ya. Nah karena itu maka dia ingin menyeimbangkan, tapi bukan hanya menyeimbangkan, mengkritisi hal-hal yang kita miliki sendiri, kita kembangkan sendiri tanpa bantuan dari mana-mana, dianggap itu menghambat, itu dianggap tidak baik dan lain sebagainya dari sisi kacamata mereka ya. Tentu saja kita tidak bisa begitu ya, karena ini adalah milik kita sendiri ya. Maka banyak dari jamaah itu yang bikin solusi menurut mereka ya. Nah, kalau begitu udahlah kita nggak usah berdagang dengan Amerika, selesai apa ya. Kayak Cina itu diancam gitu ya, dia bilang I don't care. Cina udah 5.000 tahun di atas dunia ini, Amerika baru 300 tahun dan kita akan ada di sana dan lain sebagainya. Itu pada tingkat emosi. Nah ini sebenarnya adalah lucu sekali dan tidak pernah dalam sejarah seperti ini ya. Jadi apa namanya, seorang yang merasa
kuat secara ekonomi, kuat secara militer, akan memaksakan kehendaknya kepada negara-negara lain dan mereka harus patuh karena dia mengalami defisit yang sulit untuk diatasi dalam jangka pendek ya. Dalam jangka menengah juga sulit ya untuk melakukan keseimbangan itu. Nah, jadi ini yang tidak bisa diterima. Tetapi karena kita ini negara yang para pemimpinnya itu merasa sangat bergantung kepada Amerika, maka cara kita menjawab itu tidak emosional ya, dengan kepala dingin ya, dengan mengajukan perundingan-perundingan dan lain sebagainya. Dan ini wallahu alam sampai di mana ya, karena nanti akan ada batasnya, di mana ketika batasnya itu sudah selesai tidak ada lagi perundingan-perundingan. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah kita termasuk jamaah di masjid itu kan sebel kalau umpamanya QRIS yang selama ini kita bikin kemudian sudah nyata sekali peran dan fungsinya dalam hal pembayaran yang memudahkan semua orang yang sudah ikut dalam QRIS itu kemudian akan dihapuskan dengan lucu sekali ya. Itu tidak mungkin sama seperti itulah ya. Tetapi tekanan yang tersimbol di dalam permintaan-permintaan dari Amerika Serikat kepada RI itu dilihat dari sisi orang awam itu terlalu intervensi. Karena itu jawaban emosional dari para jamaah itu ya, itu sebenarnya juga tidak perlu kita jadikan pedoman, tapi kita harus melakukan sikap yang rasional. Intinya itu adalah kita tetap melindungi kepentingan negara kita, kepentingan ekonomi kita, dan tetap kita menjadi pemain di bidang perdagangan internasional yang saling menguntungkan, ya, yang saling menguntungkan. Lah sebetulnya masalah kenapa Amerika itu defisit terhadap Jepang, terhadap Korea Selatan, terhadap banyak negara ya, termasuk Indonesia, Vietnam dan lain sebagainya. Itu kan presiden-presiden sebelumnya nggak pernah teriak. Ya Biden pernah teriak, tetapi kan tidak seperti sekarang ini ngancam-ngancam gitu ya. Negara-negara lain diancam. Begitu juga dengan sebelumnya Obama misalnya. Nggak masalah ya. Nah kalau masalahnya itu mereka harus menyeimbangkan, kan kartunya, bolanya bukan di kita sebetulnya. Bolanya itu di Amerika itu sendiri ya. Ya dengan cara kalau misalnya dengan Indonesia itu defisit dan dia nggak mau, ya kita bikin pertemuan Menteri Perdagangan dengan Menteri Perdagangan. Kita punya masalah begini-begini. Coba bagaimana kita supaya bisa melakukan lebih seimbang lagi dengan tidak mengganggu arus barang dan jasa. Karena kita semuanya membutuhkan. Kalau itu kan enak, elegan ya. Elegan dan kita duduk bersama sebagai negara yang berdaulat, negara yang independen, negara yang tidak bisa didikte oleh orang lain. Kalau seperti ini kita bicarakan di meja perundingan, nggak ada masalah. Ya, begitu juga dengan negara lain seperti dengan Jepang, seperti dengan Jerman, dengan Vietnam dan lain sebagainya. Ya, Amerika sendiri yang harus melakukan perubahan di dalamnya. Ya. Seandainya misalkan kita ini surplus dengan Amerika $1 juta, $1 juta saja. Ya. Dan kita menjual barang ke Amerika tanpa melanggar aturan Amerika dan tidak kita melanggar aturan internasional. Nah, yang masalah kan ada di Amerika, bukan di kita. Nah, kalau dia nggak terima misalnya defisit $1 juta, solusinya kan mereka kirim ke wakil untuk berdialog dengan kita. Misalnya, kamu sekarang tidak boleh mengekspor ke Amerika, nilainya segini dibatasi di kuota misalnya, seperti itu. Nah selama tidak ada seperti itu, perdagangan tetap berjalan dan tidak ada yang dilanggar dari Indonesia, akan membuat Amerika terus defisit ya. Nah defisit ini akhirnya bikin malu ya, kenapa negara sebesar itu jadi defisitnya luar biasa ya. Itu. Nah ini kemudian oleh Pak Trump itu di cut seketika ya, semuanya orang kayaknya teriak-teriak ya. Itu termasuk kemudian mengkritisi ya, hal-hal yang menurut mereka itu menghambat ya. Sebenarnya tidak ada yang menghambat ya kalau menurut saya, karena aturan-aturan yang disepakati itu sebenarnya sudah settle, tidak ada lagi yang
ini yang istilahnya itu menjadi hambatan. Kalau ada hambatan kan dari dulu kita bicarakan, mereka bicarakan. Tapi kalau tinggal sudah jalan seperti ini, dan dia baru bilang, lah kenapa nggak dari dulu jadinya, ya begitu. Jadi kita kembalikan kepada masalah itu adalah bahwa perdagangan internasional itu bermanfaat bagi mitra dagang semuanya tanpa kecuali. Artinya bisa meningkatkan kemakmuran negara, bisa meningkatkan pembangunan negara, bisa memberikan lapangan pekerjaan, bisa memberikan manfaat alih teknologi, transfer teknologi dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa melakukan transfer barang-barang yang sebetulnya nggak bisa diproduksi di situ menjadi bisa, ya. Gitu. Jadi semua orang akan menganjurkan hal ini. Tapi apabila perdagangan yang sifatnya itu menimbulkan defisit bagi salah satu pihak, kemudian defisit itu cara menyelesaikannya itu nggak masuk akal, maka itu akan menjadi tensi, akan menjadi konflik, akan menjadi ketegangan antara orang yang melakukan perdagangan. Dan apabila itu berlangsung terus-menerus, ya ekonomi dunia akan terpengaruh, sangat terpengaruh. Sekarang aja udah terpengaruh, ya. Bukan hanya di kita, di Amerika juga begitu. Rak-rak toko-toko itu udah nggak ada lagi, udah sepi, ya, karena barang dari sini udah di stop. Gitu. Nah ini itu nanti akan menggejala kemana-mana, ya. Ya siap-siap itu kalau ini terus-menerus terjadi dan kita memberikan sinero itu yang terburuk, ya. Dan untuk menghadapi yang terburuk itu kita harus siapkan dari sekarang, ya. Itu. Baik, Pak Isat, kalau kita ingin menyoroti dari sisi keadilan gitu Pak Ustadz, ya, kan tadi sudah dijelaskan ketika mitra dagang negeri ini, ya Indonesia, yang posisinya memang defisit lah terhadap negeri ini gitu ya, apakah bisa secara langsung itu diintervensi? Ya. Misalkan kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini itu dipengaruhi gitu, gara-gara intervensi tadi. Ya jadi perdagangan internasional itu seperti kita lihat ya, Cina dulu kita itu pernah nggak berdagang dengan Cina. Setelah G30S itu tahun 65 itu kita hubungan dengannya putus, ya. Diplomatik putus, dagang putus. Walaupun kita hubungan dagang dengan Cina putus, tapi barang Cina itu ada di sini. Ada terus. Yang saya lihat misalnya gunting, Iya. gunting kuku, Cina semua, mainan anak-anak. Padahal dulu itu kita hubungannya putus. Kan disambung lagi itu tahun 85 kalau nggak salah zaman Pak Harto. Yeah. Ya. Setelah 20 tahun kita bekukan hubungan itu, kita buka lagi. Nah setelah itu bukan main, barang Banjir dari Cina lagi. tak bisa di ini, ya. Tapi kalau dari statistik, ya, dari BPS, dari yang resmi dari pemerintah lah, dagang kita dengan Cina itu kita surplus. Ya mungkin yang kita ekspor nggak kelihatan, ya, nggak pernah kita lihat karena itu bentuknya batu bara, ya. Saya juga nggak pernah ke Kalimantan lihat batu bara. Iya. Saya hanya bisa melihat batu bara itu di sungai-sungai besar, di Mahakam, di Barito itu. Tapi tujuannya kemana saya nggak tahu. Tapi dari sisi perdagangan, Indonesia itu surplus dengan Cina. Iya. Ya, maknanya walaupun yang kita ekspor tanah air, tapi nilainya lebih tinggi daripada Kita ekspor tanah air. Kekayaan alam. Iya gitu. Nah, tanah air jadi batu bara, energi lah kita itu yang ekspor kami ke Cina itu sampai sekarang, ya. Tapi yang dari Cina bukan main, HP, komputer, elektronik, ya, bungkus-bungkusnya kita impor. Bungkus-bungkus. Ya, kita impor kan misalnya TV dari Cina kan bungkusnya juga kita impor. Ya, tidak dibuat di sini. HP juga kalau kita impor dari Cina, ya HP-nya itu bungkusnya juga kita impor dari Cina. Sampai segitunya itu, ya. Nah, jadi kalau kita misalkan defisit misalnya dengan suatu negara, ya. Nah, negara itu nggak terima, ya nggak terima, duduk bersama Menteri Perdagangannya, komunikasi, Negosiasi. ya, komunikasi. Ada masalah apa kok saya selalu defisit dengan Anda? Nah, ini jawab kita, ya. Saya menjual barang dan jasa kepada Anda itu saya sudah ikut aturan main, udah standar WTO, dan aturan Anda juga kami tepati, nggak ada yang kayak main-main, ya gitu. Nah, tetapi
mungkin rakyat Anda suka kepada barang kita daripada rakyat kami suka kepada barang Anda. Ya kan begitu. Kalau orang itu orang suka kepada barang luar negeri akan membuat negara itu menjadi defisit ya. Ya, misalnya saking besarnya gitu. Saking besarnya barang itu yang diimpor dari negara lain karena rakyat negara itu lebih menyukai barang yang diproduksi oleh negara itu bisa jadi menjadi sumber defisit. Nah, kalau defisit ini kemudian nggak diterima, ya ujungnya solusinya kita duduk bersama, kita menyelesaikan dan kita tetap melakukan perdagangan karena perdagangan ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah negara gitu. Tapi tidak dengan cara nuduh gini, sampean itu apa? Melanggar ketentuan ini yang ada di Anda itu kan ada KRIS, ada GPN, itu semuanya bertentangan dengan keinginan kami gitu. Ya kan nggak bisa begitu. Apa hubungannya KRIS itu dengan ini? Dengan apa itu, dengan perdagangan. Sedangkan kita sendiri nggak pernah komplain tentang Visa, tentang Mastercard, American Express dan lain-lain sebagainya. Ya, nggak pernah kita hiraukan, dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun semenjak barang itu ada dijadikan alat pembayaran, itu sudah ada. Makanya kita itu misalnya kalau sebelum ada krisis itu beli gado-gado itu bisa pakai Mastercard, bisa pakai Visa, itu istilahnya sampai segitu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita punya cara sendiri yang smart dan lebih enak dan bermanfaat bagi kita sendiri, kok diintervensi. Kita juga nggak pernah intervensi Visa, nggak pernah sama sekali. Nah, Pak Ustadz, apakah mungkin hanya aspek perdagangan internasional saja yang akan diintervensi oleh Amerika Serikat terkait devisinya terhadap negeri ini? Sekarang ini yang dibuka itu, yang buka perdagangan internasional ya. Tapi siapa tahu ada yang lain. Siapa tahu. Contoh ya, kan kita dipaksa beli F-15. Ya. Itu kan bukan masalah ekonomi, itu masalah pertahanan. Masalah pertahanan. Jual belinya itu barangnya mahal. Iya. Bukan masalah teknologi Amerika, tapi kelihatannya Boeing ini ngebet banget ya. Ngebet banget jual itu ke TNI. Padahal kita punya pengalaman yang sangat tidak enak ya. Kita itu dulu kan langganan F-16. F-16 itu kan pertama kali tahun 80 berapa ya? Di Madiun itu datang. Kemudian yang batch kedua itu tahun 90-an menjelang reformasi itu nggak datang, itu di embargo oleh Amerika. Kemudian suku cadang yang F-16 yang sudah ada nggak dikasih. Sehingga tahun 99 2000 itu nyaris saat terbang kita F-16 itu mungkin yang bisa terbang cuma 1 atau 2. Akhirnya beli Sukhoi. Ya, kita diobo-obo oleh Malaysia, di Ambalat, kita nggak bisa berbuat apa ya. Itu cerita yang 25 tahun yang lalu ya. Nah, itu pahit sekali. Bahkan Hawk itu yang sudah dikirim dari Inggris ya mendarat di Thailand, di Bangkok, nggak bisa dibawa ke sini. Nggak bisa masuk? Iya, nggak bisa ke sini. Luar biasa kan, luar biasa dolimnya gitu. Jadi memang yang awalnya itu adalah perdagangan, tapi nanti akan ada lagi jika kita tunduk kepada tekanan Amerika atau negara lain, maka mereka akan memaksakan kehendak di bidang lain. Ya. Kita sekarang ini sampai ada tawaran yang menurut saya gak masuk akal, yaitu F-15 akan dibuat dengan TKDN 85%. Apa mungkin kita bikin F-16 dengan TKDN 80%? Sekarang IPTN aja belum sampai 60%, ya kan? 85 dari mana? Itu nggak masuk, dan itu terlalu bersemangat itu untuk menjual itu di saat negara Cina tidak mau lagi menerima Boeing. Boeing komersial ya, Boeing 737 yang Max itu 787 dan mungkin 777 itu ya, semuanya di stop, sudah sampai di Cina dikembalikan juga ya. Jadi mereka sangat butuh negara lain untuk beli pesawat dengan iming-iming yang nggak masuk akal, sehingga mereka akan beli. Tapi pemerintah kita, saya tidak tahu kalau untuk urusan seperti ini ya. Jadi F-16, F-15 ini tawaran Boeing itu nggak masuk akal. Menurut saya nggak masuk akal. Dan itu nanti menjadi masalah di masa yang akan datang. Ya, karena kita akan diobok-obok lagi. Jangan percaya dengan janji bahwa mereka tidak akan tidak akan melakukan hal itu kepada customer. Orang Jerman, kemudian Swiss, kemudian negara-negara yang sudah
mau beli F-35 ya dibatalin karena takut mereka ada switch, ada panel yang kalau ditekan oleh Amerika itu bisa Meledak. berhenti itu, Seberhenti. lagi terbang. Nah kita nggak tahu kalau seperti itu. Amerika terbiasa berbohong dalam hal ini ya. Terbiasa Ya berbohong. terbiasa. Yang penting mereka itu menang begitu aja. Maka kalau melihat seperti ini kita harus hati-hati. Yang menjadi apa namanya landasan kita untuk melakukan aksi adalah kepentingan rakyat, ya, kepentingan negara. Jangan sampai kita melihat sesuatu dengan kepentingan sesaat dan akhirnya kita melakukan deal dan itu menjadi masalah di masa yang akan datang. Gitu. Kalau urusan dengan bantuan pinjaman itu ada hubungannya nggak Pak Ustadz nih intervensi Amerika Serikat? Kan punya stick apa ya istilahnya itu? Oh itu iya, Tongkat stick sama and carrot. carrot and stick Iya, gitu. carrot and stick. Karena kan saya isunya naik lagi nih. Indonesia ini butuh pinjaman lagi, utang lagi. Ya, tapi kalau kita kan pinjamannya cukup Bank Dunia atau IMF. Ke Amerika juga iya, tapi kalau ke Amerika itu nggak terlalu besar. Nggak besar, Investasi ya. Amerika di Indonesia juga Investasi juga nggak terlalu. nggak terlalu ya. Karena nggak tahu 10 tahun terakhir mungkin Amerika alergi terhadap Indonesia karena RRT semua itu yang invest yang gede-gede gitu ya. Hilirisasi kan juga dimasalahkan itu hilirisasi. Iya. Ya, mereka ketar-ketir terhadap proses ini yang sebetulnya ini ya nggak ada urusan. Bahwa sebuah negara yang ingin membangun ekonominya dengan sumber dayanya sendiri kok diintervensi. Ya, kita ini banyak sekali intervensinya. Walaupun kelihatannya seperti ini, tapi di bawah itu banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Kita ekspor apa itu CPO misalnya, berlayar kapal itu dari Indonesia ke negara tujuan di Eropa di mana, Iya. itu nggak mulus. Di tengah jalan itu kadang-kadang ada tiba-tiba listriknya mati, Ada sabotase. komunikasi dengan ini mati gitu kan, sehingga nggak tahu arah. Nah, itu cuman nggak diceritakan ini. Nah itu pasti masuk ke presiden, masuk ke Kementerian Pertahanan. Maka akhirnya kan kapal yang membawa CPO kita dikawal oleh kapal laut kita. Iya. Ya. Seharusnya nggak perlu itu ya. Tapi Seharusnya. karena sekarang sudah banyak sekali apa namanya tekanan-tekanan atau ya sebenarnya sabotase, itu sabotase ya. Ya. Tetapi nggak dibawa ke permukaan. Iya, iya. Iwan Ahwad, Anda menyimak kajian ekonomi Islam yang kita mengangkat topik mengenai intervensi asing apakah harus dibiarkan, bagaimana pandangan ekonomi Islam. Kita akan jeda dulu Pak Ustadz ya, dan kami akan kembali di sesi kedua. Kami mengundang Anda, silahkan sampaikan pertanyaan, komentar mengenai topik yang kami bahas ke nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara kajian ekonomi Islam. Kita mengangkat topik mengenai intervensi asing. Apakah harus dibiarkan? Bagaimana pandangan ekonomi Islam? Pak Ustadz, kita ke beberapa pertanyaan dan juga atensi yang sudah masuk dari beberapa pendengar. Ada Pak Asep ini di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz menyimak, terima kasih ilmunya. Begitupun ada Pak Abdullah ini di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Ustadz, selalu menyimak. Begitupun ini ada Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai selalu mendengarkan. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, apakah dengan kebijakan-kebijakan pimpinannya yang amburadul Amerika Serikat itu memang sudah diperlihatkan di ambang kehancuran? Mohon pencerahan. Ya kalau masalah kehancuran Amerika, fall Amerika itu udah banyak yang ngomong ya. Saya ngikuti terus itu ini podcastnya Profesor Jeffrey Sachs gitu ya, yang penasehat dan Nantara ya. Beliau ini orang Yahudi dan beliau ini akademisi tingkat tinggi. Semua pendidikan sudah lewat semua di Amerika. Dia Yahudi tapi anti Israel ya. Sampai yang terakhir kemarin dia judulnya adalah anti Israel bukan berarti antisemitisme. Anti Zionis bukan berarti antisemitisme itu ya. Itu ini kan apa namanya menunjukkan bahwa akal sehatnya masih jalan ya.
Dan itu dia mengatakan bahwa dalam perang dagang ini Amerika kalah. Begitu juga Profesor Richard Wolff, ya, ekonom, profesor doktor ekonom dari Amerika, meskipun beliau ini beraliran Marxis ya, tetapi analisanya itu bagi saya jujur dan analisanya itu valid. Dia sudah berkali-kali dalam berbagai kesempatan yang menunjukkan Amerika itu hancur atau runtuh, dimulai dari dedolarisasi, kemudian BRIC dan lain sebagainya, ini akan membuat Amerika menjadi tersingkir. Bahkan Profesor Jeffrey mengatakan bahwa ketika Presiden Trump itu memberikan atau mengenakan tarif 125% dan lain sebagainya kepada negara-negara Cina, negara Jepang, negara Korea termasuk Indonesia, maka Amerika telah menjadikan semua dunia ini bersatu melawan dia. Justru membuat bersatu melawan dia. Orang tidak ada lagi yang respect terhadap Amerika. Bahkan teman-teman aliansi sendiri itu enggak, seperti Inggris itu sudah enggak mau. Ya, Inggris tidak mau, ya tidak sedekat dulu, ya, tetapi sudah bikin jarak jauh kepada Amerika. Jepang juga demikian, kemudian Meksiko, kemudian Kanada dan lain sebagainya. Dan Kanada ini panas membara karena gagasan Trump tentang aneksasi terhadap Kanada sebagai negara ke-51 itu belum selesai, dan itu bikin panas pemimpin Kanada dan lain sebagainya. Prancis juga seperti itu, Eropa pada umumnya ya. Bahkan sebagian daripada negara-negara Eropa yang sudah mesen F-35 itu dibatalin. Ya, ingin rakyatnya membatalkan, kayak Swiss, Jerman dan lain sebagainya ya. Itu ya. Jadi jika ini berlangsung momentum terus-menerus seperti ini dan kelihatannya akan terus lebih ekstrim ke masa yang akan datang, ya Amerika tinggal tunggu tanggalnya aja jatuh ya. Dolar sekarang selain kepada rupiah yang saya lihat itu juga udah runtuh nilainya, ya sudah tidak seperkasa dulu, turun. Amerika itu kalau dari sisi ekonomi kan lihat dolar, yang satu Wall Street, ya itu terus treasury bill atau treasury note atau treasury bond. Nah itu kalau ini udah semua tidak menunjukkan kinerja yang positif, itu bisa dilihat kapan dia jatuh. Kemudian analis dari luar negeri kayak misalnya Kishore Mahbubani dari Singapura juga demikian. Ya, profesor apalagi yang dari Yunani itu, mantan Menteri Keuangan Yunani, Vivaruki apa itu namanya, itu juga begitu. Banyak sekali ya, banyak sekali yang menunjukkan atau berpendapat bahwa the fall of American Empire is coming, ya, kehancuran Amerika, imperium Amerika akan terjadi. Termasuk guru saya Dr. Umar Safra juga mengatakan begitu. Beliau studi di Amerika sampai dengan gelar doktor, mengajar di Amerika pernah, ya. Kemudian bekerja di Saudi Arabian Monetary Agency di Sama sampai beliau pensiun tahun 99. Juga dalam berbagai bukunya itu mengatakan bahwa Amerika akan jatuh. Ya, meskipun analisis beliau bukan dari sisi ekonomi ya, dari dari dalam internal, yaitu dari kehancuran rumah tangga. Kalau rumah tangga itu sudah hancur, maka tidak lama lagi negara itu hancur ya. Karena kekuatan tarik menarik dalam keluarga itu sudah nggak ada lagi. Maka kalau Amerika terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak ada kohesinya di dalam keluarga itu, otomatis dia akan runtuh. Ya, gitu kalau beli analisanya begitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Gitu. Banyak ya analisanya. Selanjutnya ini ada Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah Cina juga akan sama seperti Amerika? Ketika sudah menjadi negara maju, dia akan mengintervensi negara-negara yang menjadi investnya. Ya. Terima kasih. Kalau sekarang belum ya, belum kelihatan. Dan cara yang ditempuh oleh Cina terhadap negara lain itu jauh berbeda. Dia tidak memusuhi negara itu, ngasih tapi utang. Tapi enggak brutal juga kayak Sri Lanka misalnya, utang, bikin pelabuhan, terus pelabuhannya ternyata enggak ada kapal yang datang, hanya rugi gitu. Ya itu nggak bisa bayar ke Cina, diambil alih Cina. Ya. Tapi tidak dengan cara kasar gitu ya. Sampai sekarang hubungannya masih baik dengan Sri Lanka itu.
Nah, apalagi Pakistan. Sekarang apalagi Pakistan ini sedang konflik dengan India. Nah, Cina dengan tidak memandang apa-apa ngasih pesawat-pesawat yang seharusnya nggak diekspor ke luar negeri dikasih ke Pakistan karena Pakistan ini tameng dia gitu ya. Jadi selama saya hidup di Pakistan selama 7 tahun dari tahun 87 sampai 94 nih, itu hubungan Pakistan dengan Cina mesra walaupun Pakistan pemimpinnya berganti-ganti, kudeta kayak apa kayak gitu ya. Iya. Itu hubungannya mula-mula Perdana Menteri yang dilantik kunjungannya ke Cina. Terus Perdana Menterinya digulingkan misalnya yang baru mula-mula datang pertama kali ke Cina. Cina. Jadi Jadi luar biasa. prioritas. Iya, jadi dan hubungannya itu tidak antagonis. Meskipun saya lihat sebetulnya agak jengkel juga Cina itu ya dengan Pakistan. Misalnya apa? Seringkali pekerja-pekerja Cina itu ditangkap atau diculik gitu dan minta tebusan, tapi jalan terus nggak ada masalah gitu. Nah seperti itu ya. Ya, saya belum ada. Tapi siapa tahu ya akan berbuat seperti itu. Menurut saya tidak ya, bukan karakternya bukan seperti itu. Ya, ya. Dan di dalam sejarah kita juga ada beberapa contoh pada zaman Nabi ya. Contoh misalkan Nabi kirim surat kepada kepala-kepala negara kaisar itu kan masing-masing reaksinya beda. Misalnya yang Kisra langsung disobek, belum dibaca udah disobek surat dari Nabi. Ya, kemudian Nabi berdoa Allah akan menyubek-nyubek kerajaannya, betul kan pada zaman khilafah Utsman bin Affan jatuh itu apa namanya Persia. Kalau Heraklius itu kan dibaca dulu, ditanya dulu ada orang yang ngerti nggak tentang orang ini yang ngaku sebagai nabi. Jadi agak lama jatuhnya itu. Jadi kalau kita lihat dari Heraklius itu Konstantinopel jatuh pada tahun 1490-an yang zaman Muhammad Al-Fatih kan. Itu 500 tahun lebih. Begitu juga Muqawqis, surat yang dibaca Muqawqis pembesar Mesir itu juga itu nggak dihormati, maka tidak segera dia itu jatuh. Tapi bagi negara-negara yang menghina kelihatan begitu. Nah, kalau karakter seperti kita lihat dalam konteks zaman sekarang, Amerika itu tidak ramah ya. Kemudian Cina dibandingkan dengan Amerika dalam hal itu sama extent dia lebih ramah. Tapi kan sudah diramalkan bahwa akan terjadi perang ideologi antara Amerika dengan sudah diramalkan dengan Amerika dengan Cina itu setelah kolapsnya Uni Soviet. Dan konflik civilization dari siapa itu pengarang itu dari tahun 90-an. Clash of Civilization. Iya, Clash of Civilization itu kan sebetulnya Huntington. Iya, Ismail Huntington ya, Samuel Huntington itu. Itu buku tahun 90-an terkenal banget nih. Dan itu masih umum cara dia mengolah kan. Nah, sekarang lebih detail gambarannya. Sekarang lebih detail gambarannya. Konflik itu menjadi benar-benar terjadi. Karena menurut saya menurut dia ya, tidak ada lagi yang berpotensi melawan Amerika. Kecuali Cina. Pada saat itu Cina belum apa-apa. Saat itu. Iya, sekarang sudah apa-apa dia. Sudah apa-apa. Bahkan prediksinya beberapa tahun lagi bisa mengalahkan Amerika. Baik Pak Ustadz, itu beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tadi sebagai penutup nih Pak Ustadz. Dari kacamata ekonomi Islam sendiri, bagaimana Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang diangkat tadi? Dalam konteks perdagangan internasional bagi negara-negara yang melakukan pendekatan perdagangan internasional ya, itu sebetulnya semuanya berkeyakinan bahwa perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan oleh siapapun, negara manapun, hebat bagaimanapun juga hebatnya negara tetap membutuhkan itu. Nah, dengan adanya perdagangan internasional itu maka penduduk masing-masing negara yang melakukan perdagangan itu akan menjadi lebih sejahtera, kemakmuran bisa dijangkau dan lain sebagainya. Ini tesis yang tidak terbantahkan ya. Tapi dalam hal ketika terjadi konflik ya, jika konflik itu pemicunya adalah ketidakpuasan performan daripada perdagangan karena ada negara yang defisit, ada yang ada yang surplus ya. Di dalam teks buku ekonomi makroekonomi, dalam teks juga tentang perdagangan nasional, idealnya mitra dagang itu tidak surplus juga tidak defisit gitu loh, seimbang gitu ya. Nah ini sulit sekali, hampir tidak bisa kita lakukan ya.
kapan kita bisa menyeimbangkan? Karena banyak sekali faktor yang membuat dinamika perdagangan itu berubah sangat cepat ya. Misalnya suku bunga, masing-masing negara sangat berpengaruh kepada harga, kepada surat utang dan lain sebagainya. Kemudian cost of production, ya, ongkos untuk memproduksi suatu barang walaupun sama tapi berbeda. Contoh misalnya, memproduksi satu bungkus mie di Indonesia kecil sehingga satu bungkus mie itu harganya ya 2.500 3.000. Ini bagi orang Amerika nggak masuk akal. Orang Amerika bisa sarapan $1 kenyang itu. Coba beli martabak atau beli siomay yang paling enak ya, itu $1 cukup ya. Jadi Amerika nggak bisa. Coca-Cola mungkin sekarang sudah tidak $1 satu kaleng ya. Jadi untuk orang Amerika sarapan mungkin butuh $10 yang ekuivalen dengan katakanlah 150.000 sampai 160.000 ya. Sedangkan kita 160.000 bisa sehari makan 3 kali masih lebih itu. Jadi nah ini cost of production kepada suatu produk ini dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Karena ini akan menentukan bagaimana perdagangan suatu negara dan bagaimana suatu negara itu akan defisit atau surplus terhadap mitra dagangnya. Begitu juga dengan banyak sekali masalah ya gitu. Nah, intinya adalah jika Amerika ini sebagai pendekar kapitalis dan kapitalis itu adalah penyokong utama perdagangan internasional, maka sekarang solusinya bukan dengan cara tekanan, intimidasi, itu preman itu, itu nggak masuk akal itu. Negara kok diintimidasi ya, jadi kita jadi tegang. Daripada saya berdagang dengan lu, mending saya tinggal aja nggak usah dagang dengan lu, saya juga dengan yang lain. Akhirnya orang begitu dan akhirnya adalah terjadi isolasi terhadap Amerika itu sendiri. Yang itu sekarang kita sudah bisa merasakan ya. Jadi karena itu dalam perspektif ekonomi Islam kita selalu menganjurkan adanya perdagangan dan itu sudah kita terangkan ya minggu lalu. Yang kedua, jika itu ada konflik atau ketidakpuasan terhadap performan masing-masing, maka cara solusinya adalah dengan cara dialog. Nah, kita ke meja perundingan perdagangan dan kita jelaskan bahwa kita tidak melanggar apapun dari ketentuan yang ada, baik itu WTO, baik itu perjanjian bilateral dan lain sebagainya, tidak ada. Maka kalau maunya diseimbangkan ya harus ya mungkin imbauannya yuk impor dari saya dong gitu barang ini ya supaya lebih seimbang. Sekarang yang dilakukan Indonesia kan begitu, mau impor kedelai, mau impor gas, impor energi untuk seimbang. Nah ini para pendengar juga bisa melihat bagaimana pemimpin kita ini menyikapi. Apakah mereka gentleman, apakah mereka loyo terhadap tekanan Amerika, bisa dilihat. Kalau kehendak Amerika dituruti semuanya, apa mungkin kita katakan bahwa mereka itu gentleman? No, ya tidak. Dan itu bisa kita baca ke depan. Bagaimana respon Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, ya. Apakah menuruti semua ke Amerika, kemauan Amerika, atau sebagian dituruti, sebagian tidak, ya, atau mundur teratur sedikit demi sedikit, akhirnya tutup pintu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, itu bahasan kita di kesempatan kali ini, Ikhwan Akhwat. Ada penutup singkat Pak Ustadz? Saya kira cukup. Cukup ya. Cukup dari QRIS, GPN, halal, hilirisasi. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Basri bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.